Puji nama Tuhan, senang jumpa kembali dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita bersuka cita karena sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Natal, di mana seluruh umat manusia di penjuru muka bumi ini bersuka cita menyambut kedatangan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, kita ingin sebelum kita memasuki hari-hari yang indah, ya, di mana kita akan sama-sama bersuka cita untuk menyambut dan memperingati kedatangannya, saya ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan demikian: tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca menegaskan di sini, tetapi setelah genap waktunya. Ini adalah satu ungkapan yang ditujukan kepada Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama, mereka begitu menanti-nantikan Mesias yang akan diutus, yang akan datang ke dunia ini. Dan di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya. Jadi Mesias yang ditunggu itu, Mesias yang akan datang. Untuk itu kita perlu memahami, saudara, apa yang dimaksud setelah genap waktunya. Ini penting supaya kita memiliki pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh. Kata setelah genap waktunya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan umat Tuhan ada masa kurang lebih selama 400 tahun yang disebut dengan silent time atau masa diam. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, baik melalui nabi-nabinya ataupun melalui utusan-utusannya, atau Tuhan berbicara langsung, sehingga umat Tuhan begitu galau. Artinya mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan lagi, karena memang Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Dan itu disebut dengan masa kegelapan, di mana mereka benar-benar mengalami frustasi, karena mereka sungguh-sungguh tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara mereka tahu bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui nabi-nabinya, baik melalui Yesaya pasal yang ke-9, maupun juga Nabi Mika, maupun juga dengan nabi yang lain dalam perjanjian lama, menjelaskan tentang kedatangan Mesias. Tetapi mereka tidak tahu kapan. Untuk itu ketika kitab Galatia katakan setelah genap waktunya, artinya bukan waktu manusia, tetapi waktu Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya Dia datang melalui berita yang begitu sangat luar biasa, yang kalau kita lihat, yang sering kali diucapkan di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, ketika para gembala mereka sedang ada di padang Efrata. Mereka yang ada di dalam kegelapan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada mereka, dan mereka melihat cahaya itu, dan ada satu suara berkata yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah pesan pertama, bagaimana para malaikat menyampaikan berita sukacita kepada para gembala. Jadi
Para gembala begitu takut oleh karena memang mereka selama 400 tahun tidak ada berita, tidak ada firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menyatakan berita sukacita itu kepada mereka di padang Efrata setelah genap waktunya. Ini juga mengindikasikan bukan hanya secara spiritual, tetapi juga pada waktu itu kita tahu bahwa kekuasaan Romawi menguasai dunia, sehingga dunia dikuasai oleh Romawi termasuk di Israel. Dan orang-orang Israel merindukan bagaimana mereka menantikan Mesias. Artinya Mesias yaitu mereka yang diurapi itu datang, saudara. Mereka ingin rindu untuk mengalami kelepasan. Oleh sebab itu, ketika di puncak kerinduan mereka untuk menantikan Mesias yang dijanjikan selama ini, karena mereka hidup di dalam tekanan, di dalam pemerintahan Romawi, mereka ingin mendapatkan kelepasan, kebebasan, karena Mesias yang dinantikan itu tiba. Maka pada akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itulah yang menjadi latar belakang di dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, oleh karena Yesus datang 2000 tahun yang lalu di padang Efrata, di Bethlehem tepatnya, itu memang datang oleh karena waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup pada masa kini, kita ingin menyambut sukacita Natal. Baik, saudara-saudara, mungkin gereja mengadakan minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, intinya sama, saudara, bahwa kita ingin menyambut kedatangan Yesus, mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa yang datang ke manusia yang berdosa, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, biarlah ketika kita memasuki masa raya Natal, kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk kita boleh mengalami dan berjumpa dengan bayi Yesus, dalam arti yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh ya mengalami sukacita yang benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Apa yang kita rayakan di dalam perayaan Natal bukan hanya sebatas perayaan yang mengedepankan celebration. Kita hanya menikmati romantika, ya, lampu-lampu Natal atau makanan-makanan yang enak, atau sebatas perayaan-perayaan, ya. Tetapi yang paling penting, sejauh mana Kristus saat ini sudah sungguh-sungguh menguasai dan bertahta di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh mengalami sukacita yang luar biasa oleh karena kita sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kiranya sukacita Natal benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita, dan kita boleh dengan antusias menyambut kedatangan Kristus oleh karena kita sudah diberkati Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh boleh bersukacita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.